Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan Ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lindungi kita semua dari berbagai macam penyakit sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada kali ini jumpa kalian dengan Ibu. Kita akan membahas materi pelajaran kalian, yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kita telah sampai pada bab kedua. Dalam materi ini Ibu akan menyampaikan sesuai dengan apa yang ada di dalam LKS yang kalian miliki. Ya, Ibu minta kalian buka buku LKS kalian halaman 17, yaitu bab 2 mengenai kurai kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif. Ya, di sini ada 3 macam gaya hidup yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini jelas Allah katakan menjauhi gaya hidup. Coba kita lihat apa pengertian materialistik. Materialistik ini lebih cenderung kita sering membilang dengan materi. Orang yang selalu mementingkan hidupnya dengan mempunyai materi seperti uang, ya, rumah mewah, kendaraan banyak, saham di mana-mana. Ini gaya hidup seperti ini akan membawa kita lupa dengan kehidupan dunia. Makanya Allah suruh jauhi kita dengan hidup gaya materialistik, yaitu kita dengan berpedoman pada harta. Kita fokus pada mencari kehidupan dunia, yaitu dengan memiliki harta, dengan mencari harta benda sebanyak-banyaknya sehingga melupakan kehidupan akhirat. Nah, jadi itu yang disebut dengan materialistik, gaya hidup yang hanya memikirkan harta benda untuk kehidupan dunia saja. Yang kedua, gaya hidup yang bersifat hedonis. Hedonis ini adalah gaya hidup yang ingin mencari kenikmatan dunia saja. Hidupnya hanya ingin bersenang-senang saja di dunia ini tanpa memikirkan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Dan ini juga satu gaya yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena dengan gaya hidup hedonis seperti ini, yang hanya memikirkan kehidupan dunia untuk mencari kesenangan, akan membawa kecelakaan kita di akhirat nanti, akan masuk orang yang seperti ini ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, nih gaya seperti ini, hedonis dan materialistis ini terjadi pada siapa saja. Tidak hanya orang perkotaan, tetapi orang pedesaan pun banyak yang hidupnya cuma pengen punya harta, mencari harta sebanyak-banyaknya, mencari kesenangan dunia dengan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan bekal kehidupan di akhirat nanti yang akan kekal abadi selama-lamanya. Anak-anakku sekalian, yang ketiga yaitu pola hidup atau pola gaya konsumtif. Konsumtif ini bahasa gamblangnya yaitu dengan gemar belanja. Membelanjakan hartanya dengan sesuatu yang tidak dia butuhkan. Lihat orang beli mobil padahal dia udah punya
kedua pengen beli. Lihat orang beli pakaian, padahal pakaiannya sudah satu lemari, mau beli. Ini namanya kehidupan konsumsi, gaya hidup yang berpoya-poya menghambur-hamburkan hartanya. Nah, orang yang seperti ini pun nanti kata Allah akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena orang yang konsumtif ini identik dengan sifat setan. Kata Allah, ya, al-mubazzirina kana ikhwanus syayatin. Orang yang boros, orang yang suka membelanjakan hartanya dengan berpoya-poya, dengan berlebih-lebihan, itu adalah termasuk temannya atau saudaranya setan. Dan setan tempatnya bukan di surga, yaitu di neraka. Nauzubillah min dzalik. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat LKS. Di dalam LKS juga sangat jelas diterangkan mengenai definisi keterangan materialistik, hedonis, dan konsumtif. Ya, dalil berikut dengan dalil-dalilnya ada di dalam surat Al-Baqarah halaman 20. Coba kamu buka. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Anak-anakku sekalian, bagaimana supaya kita tidak bersifat konsumtif? Ada cara-caranya, diterangkan di dalam buku ini. Bagaimana cara menghindari gaya hidup? Di antaranya tadi materialistis, hedonis, dan konsumtif. Di sini ada 7 cara supaya kita tidak memiliki gaya hidup seperti yang Ibu katakan tadi. Yang pertama, memiliki keimanan yang kuat kepada Allah. Jika iman kita sudah kuat kepada Allah, sudah mantap, maka 3 gaya hidup ini akan hilang dari kehidupan kita, karena kita tidak hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tetapi juga kita memikirkan kehidupan akhirat. Yang kedua, selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Mensyukuri nikmat Allah, apa yang Allah beri, sehingga kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan tidak mengumpulkan harta dengan sebanyak-banyaknya yang nantinya ada yang berpoya-poya, boros-boros dengan hartanya, sehingga dengan hartanya yang banyak dia bisa masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, anak-anakku, makan minum yang halal dan baik, baik zat makanannya maupun cara mendapatkannya. Yang keempat, bersedekah dengan ikhlas karena Allah. Bersedekah dengan ikhlas karena Allah, hubungannya apa dengan gaya materis dan hedonis juga konsumtif? Apabila kita bersedekah, maka kita ingat kepada orang-orang yang lebih menderita dari kita, yang lebih susah dari kita, dan kita ingat kepada Allah bahwa dengan bersedekah Allah akan menjaga kesehatan kita. Yang kelima, memenuhi kebutuhan sandang dan papan tidak berlebihan. Kenapa kita tidak boleh berlebihan? Ini kalau kita berlebihan, yaitu kita mengikuti gaya hidup konsumtif. Apa-apa pengen beli, sudah punya 1 pengen 2 mau 3 terus. Itu adalah gaya hidup yang berlebihan, yang sesuai dengan perilaku setan, dan kita tidak boleh mengikutinya. Yang keenam,
Kita harus memiliki sifat qanaah atas rezeki yang Allah berikan. Qanaah artinya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kita uang, misalkan 1 juta, maka kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kita syukuri, kita nikmati, sehingga kita bisa membelanjakan harta kita sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jangan merasa kurang terus, merasa kurang terus, maka nanti timbulnya adalah gaya hidup yang materialistik, sehingga melupakan kehidupan kita di akhirat, sehingga sempit waktu kita, merasa malas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, untuk menjauhi ketiga sifat ini, tidak berperilaku hidup boros dan berpoya-poya. Tadi Ibu sudah jelaskan, ya. Ketiga sifat ini berhubungan dengan sifat berpoya-poya. Punya harta banyak, materialistik, hidupnya untuk mencari harta. Nanti timbulnya berpoya-poya dan boros-boros. Inilah yang ditakuti dalam agama kita, sehingga kita melupakan kehidupan akhirat. Hedonis cenderung dia hanya memikirkan kenikmatan kehidupan dunia saja. Dia tidak mau susah. Coba kita perhatikan, kalau kita puasa itu susah tidak? Susah. Tidak makan dari subuh sampai itu susah. Tetapi orang yang sifat gaya hidupnya hedonis tidak mau melakukan hal-hal yang susah. Nah, sehingga akhirnya dia melupakan kehidupan akhiratnya. Dia tidak puasa, tidak sholat, tidak membayar zakat dan sebagainya, yang mendorong mereka, orang-orang yang punya gaya hedonis itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, anak-anakku sekalian, yang terakhir gaya hidup konsumtif. Itu bagaimana caranya supaya kita terhindar dari gaya hidup konsumtif, belanja sana sini, boros sana sini, poya-poya. Itu dengan cara bersedekah. Bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, bersedekah kepada orang yang lebih rendah ekonominya daripada kita. Dengan bersedekah, Allah akan melipatkan ganda pahala kita, dan Allah akan masukkan orang-orang yang selalu bersedekah. Pastinya Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya, tadi Ibu sudah katakan, silakan kamu baca sampai selesai bab 2 ini. Ibu tekankan, bila kalian tidak memahami dengan satu kali membaca, maka bacalah sampai kalian paham. Insya Allah, Allah akan memberikan taufik hidayahnya kepada kalian, sehingga walau tanpa guru pun kalian bisa memahaminya dengan cara membaca dan membaca. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah selalu memberikan kita kesehatan, Allah selalu memberikan kita kebahagiaan, dan mudah-mudahan Allah juga akan menjaga kita dari sifat-sifat buruk yang Ibu katakan tadi, sehingga kita semua bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.